Labyrinth became the dwelling place of one of the most heinous creatures of Greek mythology. Kamu mungkin pernah menggunakan karakter ini saat bermain game, atau menyaksikannya sebagai antagonis dalam berbagai film soal kebudayaan Yunani. Dialah pembahasan kita dalam mitos atau fakta kali ini. Mari berkenalan dengan Minotaur. Cerita Minotaur sendiri sama dengan kebanyakan legenda Yunani yang lain. Tak akan jauh-jauh dari hasil kenakalan Zeus, salah satu dewa yang punya anak paling banyak dari hasil perkawinan dengan manusia. Dan kisah ini dimulai sewaktu sang dewa petir yang dalam wujud banteng putih menculik putri kerajaan Fenisia bernama Eropa. Yup, persis nama benua yang sangat kita kenal di masa sekarang. Nah, ketika diculik oleh Zeus, Eropa ini dibawa ke sebuah pulau bernama Kreta. Dan sebagai hasil dari kejadian itu, lahirlah 3 orang anak, Minos, Sarpedon, serta Rhamadamanthus. Eropa kemudian dinikahi oleh Asterion, raja setempat, yang sama sekali tidak keberatan dengan 3 anak dari istri barunya. Hal inilah yang menjadi sumber masalah di kemudian hari. Ketika Asterion meninggal, sulit menentukan siapa yang menjadi pewaris tahta. Karena itu, ketiga saudara ini harus bersaing satu sama lain untuk menjadi penerus. Ya, persaingan mungkin hanya istilah, sebab pada akhirnya si anak yang bernama Minos bisa dengan mudah merebut kursi kekuasaan. Kemudian, mengusir semua saudaranya dari kerajaan. Poseidon, sang dewa laut yang secara tidak langsung merupakan pamannya, adalah kunci di balik kemenangan ini. Dia mengabulkan permintaan sang ponakan saat meminta seekor banteng dimunculkan dari dasar laut, dengan syarat hewan itu akan dijadikan persembahan saat Minos terpilih jadi raja. Hal inilah yang membuat orang-orang Kreta percaya bahwa para dewa mendukung kekuasaan Minos. Sayangnya, mereka tak tahu validasi itu sebenarnya punya harga yang harus dibayar mahal. Selama berkuasa, Minos selalu melupakan janjinya ke Poseidon karena terlanjur menyukai banteng pemberian sang dewa. Bahkan untuk menghindar, dia sampai mencoba hal beresiko seperti mengorbankan banteng lain dan menyembunyikan yang asli. Poseidon sebagai penguasa lautan jelas tahu kalau Minos berusaha menipunya. Jadi untuk menunjukkan kemurkaan, dia membuang sang banteng jadi ganas dan menyerang perkampungan. Kemudian, tak berhenti sampai di situ, Poseidon juga meminta bantuan Eros, sang dewa cinta, untuk meniupkan hasrat ke istri Minos, Pasiphae. Agar dirinya terobsesi dengan sang banteng. Awalnya, Pasiphae masih mampu menahan diri karena menyadari posisinya sebagai ratu. Namun, itu semakin membesar dari hari ke hari dan tak bisa ditunda lagi. Makanya, Pasiphae meminta bantuan Daedalus, arsitek sekaligus ilmuwan istana, untuk mencari solusi atas permasalahannya. Lalu, dari situ, dibuatlah banteng kayu yang nanti akan digunakan sebagai penyamaran oleh sang ratu, agar banteng yang asli mengira itu adalah betina dan mengawininya. Tentu ide ini sukses, karena jika gagal, Pasiphae tak akan pernah mengandung Minotaur. Namun disitulah permasalahan sebenarnya dimulai. Ketika Minos tahu soal kelahiran anak tirinya, dia langsung sadar kalau ini hukuman dari dewa. Jadi tak ada pilihan selain menerima keberadaan bayi berkepala banteng itu. Makhluk ini awalnya dinamai Asterion, seperti nama ayah tiri Raja Minos. Tapi seiring waktu, Minotaur jadi sebutan yang lebih umum untuk menjelaskan asal dan wujudnya. Ya, hanya itu satu-satunya bentuk penerimaan Minos terhadap anak tirinya. Karena selebihnya, untuk menjaga rakyatnya dari kebuasan Minotaur. Sang raja sampai meminta Daedalus untuk membuat labirin di sekitar kastil Knossos, yang tingkat kerumitan jalurnya mustahil ditinggalkan. Arsitek satu ini memang dianggap punya andil besar dalam peristiwa kelahiran anak tiri Raja Minos. Tapi labirin ini dibuat bukan untuk dirinya, melainkan untuk Minotaur, sebab makin dewasa, manusia setengah banteng ini semakin sulit mengendalikan rasa laparnya. Singkat cerita, Daedalus berhasil memenuhi permintaan Raja Minos. Labirinnya selesai, dan Minotaur sukses dijauhkan dari warga Kreta. Namun persoalan masih tetap berlanjut. Setiap kali makhluk ini kelaparan, dia akan mengamuk dan membuat seluruh pulau terguncang. Makanya, agar masalah ini bisa selesai, Raja Minos menjadikan kematian putranya Androgeus sebagai alasan untuk memulai invasi ke Athena. Dan saat berhasil memenangkan pertempuran, Raja Minos memaksa wilayah jajahannya membayar pajak.
dalam bentuk daging manusia untuk menggantikan emas dan biji-bijian. Atau, lebih jelasnya, setiap 7 atau 9 tahun, warga Athena harus mengirim pria dan wanita muda yang masing-masing berjumlah 7 orang untuk dimasukkan ke labirin dalam keadaan hidup dan jadi makanan Minotaur. Tentu ceritanya tak berhenti sampai di situ. Masih ada narasi soal kematian makhluk ini di tangan Theseus, pahlawan Athena. Akan menarik jika itu kita teruskan. Sayangnya, yang lebih ingin kita ketahui sama sekali bukan itu. Tapi, apakah Minotaur alias banteng berbadan manusia pernah benar-benar eksis? Atau ini hanya penafsiran berbasis imajinasi? Untuk menjelaskan peristiwa sejarah yang sulit dirasionalisasi pada masanya. Well, untuk memahami hal ini sepertinya kita harus berkenalan dengan Sir Arthur Evans, arkeolog asal Inggris yang pertama kali menemukan istana Raja Minos di kota Knossos, Pulau Kreta, 1894 silam. Itulah petunjuk utamanya saat istana Knossos ditemukan oleh Evans. Beberapa bagian dari bentuk aslinya masih terlihat. Ada jaringan lorong yang rumit dengan penempatan ruangan dan tangga yang saling terhubung. Persis seperti labirin tak berujung dalam legenda. Gambaran arsitektur semacam ini jelas-jelas membuat para peneliti bertanya-tanya. Mengapa sebuah istana kerajaan dibuat serumit itu? Apakah ada yang ingin mereka sembunyikan? Atau mereka justru menghindari sesuatu? Nah, Arthur Evans berusaha menjawab pertanyaan ini lewat penafsiran terhadap sejumlah karya seni peninggalan bangsa Kreta atau belakangan disebut peradaban Minoan, mengacu pada nama raja mereka, Minos. Ya, benar, tempat, kerajaan hingga orang-orang dalam mitos Minotaur memang benar-benar ada. Hanya saja, sama seperti wilayah kepulauan lain di dataran Yunani, orang Kreta hidup dengan budayanya sendiri. Karena itu, memang penting untuk melihat mereka sebagai peradaban yang merdeka, sebagai Minoan. Salah satu perbedaan mencolok yang bisa kita tinjau antara Minoan dan bangsa Yunani lain adalah corak kesenian mereka. Mulai dari perabot sehari-hari sampai lukisan dinding dan karya kerajinan lain. Semuanya selalu menggambarkan relasi antara orang-orang di Kreta dengan banteng, entah dalam ritual keagamaan maupun olahraga lokal mereka. Hal inilah yang sepertinya disalahpahami oleh orang-orang Yunani di luar Pulau Kreta. Memang ada beberapa catatan soal praktek pengorbanan manusia. Selama Minos menjadi Raja Kreta, proses ritualnya juga sangat mirip dengan deskripsi di legenda, di mana 7 anak muda perempuan dan wanita akan dikorbankan setiap 7 atau 9 tahun sebagai peti untuk sang raja. Tapi ini hanya berlaku untuk wilayah kekuasaan Minos di luar Pulau Kreta. Makanya, mereka yang tak pernah melihat langsung mulai menyimpulkan teori berdasarkan imajinasinya sendiri. Kalau menurut para ahli sejarah, ada kemungkinan yang disangka Minotaur oleh orang-orang ini justru adalah para pendeta yang mengenakan topeng banteng selama proses pengorbanan. Kemudian, untuk cerita soal labirin, sepertinya ini terinspirasi dari kerumitan bangunan Knossos. Atau justru diilhami oleh saluran irigasi yang memanfaatkan gua bawah tanah di seluruh kota. Ya, apapun itu dengan semua temuan yang ada, sejauh ini kita hanya bisa menyimpulkan kalau Minotaur lebih dekat dengan mitos ketimbang fakta. Tapi untuk berbagi cerita yang berkelindan di sekelilingnya, mungkin saja itu adalah sejarah aktual dari sebuah peradaban yang hilang.